Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Masih bersama saya Feni Rianti di Feni Rianti Podcast. Masih semangat di season kedua untuk rekan-rekan semua dan juga untuk diri aku sendiri ya. Kita akan berbagi ilmu dan pengalaman untuk menunjang karir kita, usaha kita, bisnis kita, dan pengembangan diri kita yang tujuannya bisa berdampak positif tentunya. Seperti biasa buat kamu yang katanya super sibuk, ya, aku sudah membuat sedikit ringkasan supaya kamu bisa tetap ambil manfaatnya. Dan juga follow, like, comment, subscribe, dan klik lonceng. Dan follow sosmed aku ya, yang tercantum di cover depan. Sip, dan sekarang mari kita bersama menyimak kajian berikut ini. Halo semua. Nah, episode kali ini aku akan sharing tentang suatu tindakan atau sikap yang sederhana tetapi bisa kita andalkan dalam melayani pelanggan. Oke? Nah, tindakan ini akan mengubah kehidupan kita semua yang terbuka dan penuh optimis ya. Dan jika kita siap untuk meraih kehidupan lebih baik ya, maka semua orang pasti bisa melakukannya dong, ya kan? Saya selalu melakukannya dan hasilnya sangat mempengaruhi semangat hidup saya dan optimisme. Dan semua orang yang sukses melakukan hal ini, ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, coba saya izinkan bertanya kepada teman-teman semua nih guys, ya. Siapa yang ingin mencapai kehidupan yang berkeuntungan dan keberhasilannya sangat baik? Inginkah kamu tambah percaya diri? Wes. Inginkah kamu membahagiakan orang lain? Oke. Inginkah kamu mempunyai kesehatan fisik dan psikis? Inginkah kamu hidup bahagia, tenang, dan damai? Semuanya juga mau ya. Saya yakin kamu dengan cepat menjawab, ya saya sangat mau dan saya sangat ingin banget mencapai hal itu. Karena itu saya mau kasih tips, yaitu sebuah kabar gembira untuk Anda yang pengen itu semua, ya. Nah, semua orang ya, mudah-mudahan kamu semua senang dengarnya ya, karena ini adalah kabar gembira. Jadi semua orang itu pasti pengen kesehatan, baik fisik maupun mental. Salah satu cara untuk memperoleh adalah dengan mengumpulkan energi positif ke dalam diri kita. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya? Banyak sekali yang kita bisa lakukan ya, banyak sekali. Tapi salah satu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan tanpa biaya adalah dengan tersenyum. Ya, tersenyumlah wahai kawan. Bagaimana? Apakah kamu sudah tersenyum hari ini kepada orang terdekat? Ya, baik, pasti sudah ya. Berarti kamu sudah memberikan kesan positif. Maksudnya memberikan perasaan positif kepada orang lain. Nah, di tahun 1998 ada film namanya Patch Adams ya. Film ini diangkat dari kisah seorang dokter di Amerika Serikat. Tapi saya nggak bisa menceritakan tentang banyak hal di film tersebut. Tapi insight yang baik yang saya ambil adalah ya, untuk kemajuan kita adalah ya, bahwa dokter ini mengatakan bahwa jika seseorang sedang tersenyum, otaknya mengeluarkan serotonin yang berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Nah, jadi itu hubungan ya antara film tadi dengan senyuman ya. Film tersebut mengatakan juga bahwa ya, senyuman itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Dan hal ini menjadi populer di antara para dokter ya. Lalu bagaimana dengan orang yang enggak dalam kondisi bahagia tapi dia tersenyum ya, nggak bahagia tapi tersenyum, gimana? Nah, menurutnya otak tersebut sudah mengeluarkan sejumlah zat kimia yang tidak hanya meningkatkan sistem kekebalan tubuh saja,
tetapi bisa sekaligus mengangkat dan meringankan kondisi psikologis orang tersebut. Nah, saya bisa garis bawahi bahwa ini berlaku bagi orang yang tersenyum karena terpaksa atau pura-pura. Dari sisi psikologis, ya, pakar psikologis dari University of Michigan, R.B. Zhong, berpendapat bahwa ada unsur psikologis yang dapat dihubungkan antara meluap perasaan gembira dengan sikap mental positif. Jadi ada hubungannya guys, penelitian ini bilang, perasaan gembira kita sama sikap mental positif kita. Nah, aktivitas emosional kita sangat mempengaruhi energi yang kita keluarkan, sehingga dapat mempengaruhi stamina kita. Tahukah Anda, kalau penelitian kan formalnya, tahukah Anda, kalau aku tahu nggak sih guys, gitu ya. Apabila kita marah, kita mengendutkan sebanyak 63 otot yang ada di raut muka. Apabila kita mengerutkan dahi, kita akan menggerakkan sebanyak 40 otot yang ada di raut muka kita. Bila kita tersenyum, kita akan menggerakkan lebih kurang 15-17 otot yang ada di raut muka kita. Dan hal itu bisa membuat wajah kita lebih rileks atau santai. Jadi tersenyumlah ya. Nah, senyum bisa melatih otot wajah kita dan menjadikan kulit kencang. Jadi teman-teman, mau pilih yang mana? Cemberut yang bisa menimbulkan kerutan ya, permanen pada wajah, atau wajahnya menjadi kencang? Kalau saya sih pilihnya yang positif aja ya. Nah ini ada pepatah menarik dari ungkapan Tiongkok ya, bahwa orang yang tidak tahu bagaimana caranya tersenyum, sebaiknya dia tidak berdagang. Coba ulang lagi ya. Orang yang tidak tahu bagaimana cara tersenyum, sebaiknya dia tidak berdagang. Bagaimana pelanggan bisa tersenyum, sedangkan diri kita sendiri aja tidak melemparkan sebuah senyuman yang tulus dan hangat kepada pelanggan kita terlebih dahulu. Jadi sebuah ungkapan dari negara Tiongkok ini di atas ya, maksudnya yang tadi aku sebutkan sangat masuk akal. Memang sebaiknya jangan berdagang jika kita tidak bisa tersenyum. Coba ingin aja jika ada seorang penjual bermuka masam, cemberut, ya, judes gitu ya, dan bentuk lain yang sejenis dalam wajahnya lah ya. Apakah kita akan membeli dari orang tersebut? Apakah akan melanjutkan hubungan dan membina baik dengan mereka? Tentu saja males ya. Nah, sebuah senyuman bernilai tidak hanya sekedar menarik sudut mulut ke atas ya. Nah, ini membutuhkan setidaknya sedikit ketulusan dengan tambahan kalimat sapaan. Misalnya, sambil tersenyum mengucapkan Assalamualaikum ya. Terus, selamat datang. Apa kabar? Selamat pagi. Anak ibu udah bangun, gitu ya. Yang tentunya disertai dengan ramah ya, hangat ya sebagai pelengkapannya, oke. Nah, senyuman dalam in our business, in term of our career ya, itu menunjukkan bahwa kita itu ciri orang yang optimis ya. Kenapa? Karena sebuah senyuman tuh bisa menjalar ke orang lain. Berarti jika kamu tersenyum kepada orang lain, berarti kamu menyebarkan perasaan optimis dan positif ke orang lain. Nah, sebagai manusia, tentunya kita semua ingin bertemu orang dengan suasana yang nyaman dan disambut baik. Senyuman juga merupakan simbol keakraban dan kedamaian. Jadi senyuman tuh bersifat universal sehingga bisa menjembatani segala bangsa, suku, dan budaya. Benar ya? Banyak penjaga toko yang mengatakan bahwa mereka hanya tahu sedikit, bahkan tidak tahu sama sekali tentang latar budaya orang dari berbagai etnis dan negara yang berkunjung ke tokonya.
Tetapi mereka punya satu jurus ampuh yang dapat digunakan untuk membuka dan mengawali percakapan, yaitu dengan senyuman. Nah, senyuman itu bisa menular. Apa yang ditularkan? Energi positif. Senyuman itu bisa juga berpengaruh pada orang di seberang jalan, juga di seluruh dunia. Senyuman dapat membuat pelanggan kamu merasa senang dan no need budget. Ya, nggak perlu biaya, teman-teman. Sebuah senyuman menjadi cara awal untuk memberikan pelayanan hebat kepada pelanggan yang kamu cintai. Oke, aku ulang ya closingnya. Sebuah senyuman menjadi cara awal untuk memberikan pelayanan yang hebat kepada pelanggan yang kita cintai. Oke, ini ringkasannya. Tersenyumlah untuk mengawali Anda dengan pelanggan. Berikan senyuman dan sedikit sapaan agar terjadi proses hubungan ke arah terjadinya interaksi. Mulai sekarang, ya, untuk memberikan senyuman dan sapaan hangat kepada orang yang Anda temui. Ya, tanamkan kebiasaan ini agar menjadi tumpukan energi positif untuk kesuksesan hidup kita semua. Jadi senyum adalah salah satu cara kita untuk mencapai keuntungan dan keberhasilan. Memberikan senyuman kepada pelanggan berarti kamu memulai proses pelayanan yang hebat dan luar biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.